Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8F yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar Ibu juga baik, alhamdulillah. Untuk Mbak Fitri, gimana kabarnya Mbak Fitri? Yang pojok, siapa namanya? Mas Dino. Iya, bagaimana kabarnya Mas Dino? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak kelas 8F, Ibu sangat senang sekali jika mendengar kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, karena memang di dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari yang namanya virus corona seperti itu. Sebelum mengawali pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil berkah dari apa yang kita jalani pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita ke inti materi pada pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu untuk kelas 8F, terdiri atas 20 orang siswa. Betul ya, 20 orang siswa. Yang tidak hadir pada pagi hari ini adalah Irfan. Tadi Irfan sudah WhatsApp Ibu, katanya dia itu sakit demam. Semoga kita doakan, semoga Irfan itu segera lekas sembuh dari demamnya dan bisa membersamai kita pada pembelajaran bahasa Indonesia di semester ini. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato persuasi. Sebenarnya ini itu masih berkaitan dengan teks yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat kita mempelajari apa pada pertemuan minggu lalu? Siapa? Mbak Fitri lagi? Ya, silakan. Betul, yang dikatakan oleh Mbak Fitri sudah betul. Minggu lalu kita mempelajari teks laporan hasil observasi dan sekarang kita mempelajari teks tentang pidato persuasi. Ada yang tahu teks pidato persuasi itu teks yang bagaimana? Lupa ya? Lupa pasti. Ya, jadi teks pidato persuasi dari katanya kita ambil kata konkretnya. Kata konkretnya adalah persuasi. Persuasi itu berarti mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita katakan. Jadi teks pidato persuasi adalah teks pidato yang memuat ajakan kepada orang lain agar orang tersebut mengikuti apa yang kita katakan, seperti itu. Atau dengan kata lain, teks tersebut itu mampu mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita lakukan. Ya anak-anak, ketika orang itu berpidato, biasanya orang tersebut menyampaikan topik yang sedang ramai diperbincangkan atau yang memang patut untuk diperbincangkan. Dan di dalam pidato persuasi, seseorang tersebut tidak hanya menyampaikan topiknya saja, tetapi juga mengajak pendengarnya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh si pembicara itu tadi. Baik, Ibu lanjutkan pada pematerian yang selanjutnya. Setelah kita mempelajari tentang teks pidato persuasi, sebelum ke hakikat yang lain, Ibu sebelumnya akan menayangkan video terlebih dahulu kepada kalian mengenai contoh pidato persuasi yang baik dan benar. Silahkan nanti kalian simak video tersebut dengan baik agar nantinya kalian paham mengenai teks pidato persuasi yang baik dan benar itu seperti apa. Seperti itu.
Silahkan kalian menonton videonya. Baik, sudah disimak ya tadi, kalian sudah melihat video tentang teks pidato persuasi yang Ibu tayangkan. Dari video tersebut ada yang mau menyampaikan isi dari video itu apa? Persuasi tentang apa itu? Persuasi tentang yang kalian simak itu apa? Silahkan kemukakan pendapatnya. Ada yang mau? Silahkan tunjuk tangan. Iya, bagus. Vanessa, silahkan kemukakan pendapat kamu. Iya, betul sekali Vanessa. Pinter. Jadi kalian sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Vanessa, itu betul sekali bahwa video tersebut itu membahas mengenai penyebaran virus corona yang ada di Indonesia seperti itu. Bagaimana penyebaran virus corona yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Tadi kalian menyimak dengan baik atau tidak? Ya, silahkan. Ibu pengen sekarang, tadi kan perempuan, ibu mau laki-laki. Alfian, gimana Alfian? Iya, betul sekali. Penyebaran virus corona di Indonesia itu sudah semakin parah atau semakin gawat. Artinya grafiknya itu senantiasa terus meningkat dari bulan ke bulan. Seperti itu ya, itu sangat memprihatinkan sekali. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang teks pidato persuasi. Jadi di dalam video itu menayangkan tentang pidato yang baik dan benar. Pidato yang baik dan benar itu diawali dengan pembukaan. Kemudian setelah pembukaan ada yang namanya inti pidato. Inti pidato itu yang kita sampaikan dengan detail kepada halayak ramai. Kemudian setelah kita menyampaikan inti, kita menyampaikan kesimpulan. Setelah itu baru penutupan atau salam penutup. Jadi ketika kita berpidato, pidato persuasi pada khususnya, itu harus memenuhi atau harus runtut urut-urutannya, tidak boleh tidak runtut, karena itu akan mempengaruhi dari apa yang akan kita sampaikan. Takutnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan tidak runtut, itu akan menimbulkan salah paham atau salah tangkap pesan dari orang yang menerima pesan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ciri-ciri pidato persuasif. Ada yang tahu ciri-ciri pidato persuasif itu apa? Gimana? Bagaimana kurang keras, Mas siapa? Mas Alfian tadi ya? Ya, gimana Mas Alfian? Iya, betul. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Alfian, bahwa ciri-ciri teks pidato persuasif adalah bersifat mendorong atau menarik, kemudian reaksi yang diinginkan. Pidato itu menimbulkan reaksi yang diinginkan oleh penonton atau pemirsa. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat-kalimat yang membangun, dan yang terakhir adalah menyertakan topik permasalahan yang sedang dibahas atau diajukan. Baik, teks pidato persuasif. Yang pertama adalah bersifat mendorong atau mengajak. Ya, bersifat mendorong atau mengajak. Ada yang tahu maksud dari bersifat mendorong atau mengajak itu apa? Ya, jadi seperti ini. Ketika kita melakukan pidato di depan umum, kita itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi kita juga mengajak penontonnya untuk mengikuti apa yang kita katakan. Jadi di dalam pidato persuasi, namanya juga ajakan, berarti titik poinnya adalah pada kata mengajak atau mendorong penonton untuk mengikuti
apa yang kita katakan. Jadi harus ya poin utama yang menjadi landasan atau fondasi dari ciri-ciri pidato persuasif yang ini merupakan karakteristik yang membedakan antara teks pidato persuasif dengan yang lain adalah tadi bersifat mendorong ataupun mengajak. Kemudian yang kedua, reaksi membangkitkan emosi pembaca. Reaksi membangkitkan emosi pembaca. Maksudnya apa? Bukan membangkitkan emosi marah atau membangkitkan emosi sedih dan lain-lain. Bukan seperti itu. Jadi reaksi yang diinginkan membangkitkan emosi agar pendengar itu menyetujui atau meyakini dan mungkin ya membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Sebagai contoh, ketika ada orang berpidato mengenai bahaya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia, dia itu mengajak kita semuanya untuk tidak melakukan kerusakan yang bisa mengakibatkan dampak yang lebih fatal. Dampaknya itu tidak hanya untuk manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan dan hewan yang mereka itu kehilangan tempat tinggal, sehingga hewan-hewan itu, tumbuhan-tumbuhan itu mati, dan akhirnya banyak dari tumbuhan dan hewan yang kita miliki itu sudah punah atau jumlahnya itu sedikit gitu. Beliau mengajak agar kita itu tidak melakukan kerusakan lingkungan. Nah, berarti ketika beliau menyampaikan bahwa ada kera yang mati, kemudian ada gajah yang mati, ada tumbuhan yang tinggal satu populasinya, kemudian lahan digusur, akhirnya tumbuhan tersebut menjadi langka, dan kita itu merasa emosi terhadap manusia-manusia yang melakukan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan ekosistem itu tidak seimbang. Kita merasa emosi, kita merasa kesal, kita merasa kecewa terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan informasi dari si narasumber itu. Nah, itu berarti pembawa informasi itu ketika berpidato berhasil untuk menimbulkan reaksi yang meningkatkan atau yang membangkitkan emosi dari penontonnya. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang membangun. Ciri yang ketiga perlu dipahami, yaitu menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Seperti apa itu kalimat-kalimat yang bersifat membangun? Ada yang tahu? Iya, kalimat-kalimat yang bersifat membangun itu ya berarti ketika kita menyampaikan informasi, meskipun informasi itu menimbulkan emosi sedih, menimbulkan emosi kecewa bagi para pendengarnya, ini tuh bersifat membangun. Artinya kita si narasumber itu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang menggunakan kata-kata yang kotor. Meskipun informasi itu tidak baik atau menyampaikan informasi yang tidak baik, beliau itu tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang tidak sopan seperti itu. Itu merupakan salah satu ciri-ciri pidato persuasif. Kemudian yang keempat adalah menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas. Menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas. Jadi di dalam pidato persuasif itu kita harus menyampaikan permasalahan apa atau topik apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Ya, ini merupakan ciri-ciri dari teks
pidato persuasif. Nanti silakan kalian tulis ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak. Kemudian yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Dan yang keempat, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas atau dijelaskan. Untuk poin nomor 2 itu membangkitkan emosi. Meskipun marah, tetapi kita tidak boleh anarkis seperti itu ya. Perlu dicatat, meskipun kita kesal dan kecewa, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang malah justru merusak. Baik. Yang selanjutnya adalah tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari teks pidato persuasif itu? Ada yang tahu? Iya, bagaimana Mbak Rina? Tujuan dari teks pidato persuasif. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Rina, teman-teman. Jadi tujuan teks pidato persuasif adalah agar kita itu terpengaruh, seperti itu ya. Agar kita itu sadar, menyadarkan orang-orang agar mengikuti hal yang benar. Persuasif di sini berarti ajakan kepada hal yang benar. Dan tujuan utamanya yaitu agar kita mengikuti ditarik benang merahnya, mengikuti agar kita itu mengikuti apa yang dikatakan oleh siapa? Ya, yang mengatakan itu, yang berpidato, seperti itu ya. Kemudian setelah tujuan ada prinsip-prinsip pidato persuasif. Gimana nih? Bagaimana prinsip-prinsip pidato persuasif? Prinsip pidato persuasif. Prinsip pidato persuasif. Yang pertama, ada yang tahu? Gimana? Kok diam semua ini? Ngantuk? Iya, jadi ibu terangkan saja ya daripada terlalu lama. Oke, yang pertama adalah membujuk demi konsistensi. Membujuk demi konsistensi. Melanjutkan, membangun demi konsistensi. Membangun demi konsistensi itu artinya kita itu mengubah apa yang dianjurkan, yang sejalan dengan kepercayaan mereka, nilai mereka, kemudian sikap mereka pada saat itu. Jadi intinya mengubah demi konsistensi adalah mengubah sikap mereka, nilai mereka, dan kepercayaan mereka. Yang kedua adalah membujuk demi perubahan kecil. Membujuk demi perubahan kecil. Apa itu membujuk demi perubahan kecil? Iya, yang kedua itu membujuk demi perubahan kecil. Maksudnya ketika kita berpidato itu seharusnya membujuk mereka untuk melakukan perubahan-perubahan kecil yang berdampak pada perubahan yang besar. Tidak bisa ketika kita akan melakukan perubahan, itu perubahan yang besar dulu, kemudian perubahan kecilnya atau perubahan mikronya kita abaikan. Itu tidak efektif nantinya hasilnya. Kesalahan pemula ketika seseorang berpidato adalah mereka itu menyampaikan perubahan tetapi dengan maksud mengajak pada perubahan-perubahan yang besar yang bisa memberikan dampak yang signifikan, padahal itu keliru. Seharusnya mereka itu mengajak pada perubahan-perubahan yang kecil dulu, sehingga perubahan-perubahan kecil itu memberikan dampak untuk perubahan besarnya juga ikut terubah menjadi
yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membujuk demi keuntungan. Apa itu membujuk demi keuntungan? Membujuk demi keuntungan itu artinya masyarakat akan mengubah perilakunya atau melakukan perubahan yang disarankan ketika ada untungnya, seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya ketika ada sosialisasi untuk memberantas jentik-jentik nyamuk. Iya kan? Seringkali ada sosialisasi tersebut dari Dinas Kesehatan agar masyarakat itu terhindar dari yang namanya penyakit demam berdarah. Ya, mereka akan membersihkan sarang nyamuk agar mereka itu terhindar dari yang namanya penyakit tersebut. Berarti mereka itu apa? Butuh sehat, butuh yang namanya kesehatan. Maka dari itu mereka mengikuti apa yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan tersebut. Yang selanjutnya adalah pembujuk berdasarkan pendekatan gradual. Apa itu membujuk berdasarkan pendekatan gradual? Ada yang tahu? Iya, siapa? Vino ya? Silakan Vino, apa itu maksudnya? Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Vino. Tadi Vino mengatakan gradual itu berarti sedikit demi sedikit. Betul pengertian yang disampaikan oleh Vino bahwa pendekatan membujuk berdasarkan pendekatan gradual itu berarti membujuk sedikit demi sedikit, seperti itu ya. Artinya ketika seseorang melakukan pidato itu intinya informasi yang disampaikan tidak mengubah perilaku, tidak langsung mengubah perilaku masyarakat, tetapi mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Dimulai dari apa? Masyarakat, contohnya masyarakat yang dulunya pasif menjadi aktif. Masyarakat yang dulunya tidak mau bekerja, sekarang mau bekerja, dan lain sebagainya. Intinya tidak langsung berdampak pada perubahan yang besar, tetapi sedikit demi sedikit. Itu artinya ada progres dari masyarakat yang dulunya diam menjadi bergerak, seperti itu ya. Terpahami terkait dengan prinsip pidato persuasif? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada? Paham? Oke, coba ulangi yang di belakang pojok sana itu tadi. Ibu minta jelaskan pada poin 5 apa yang maksudnya membujuk berdasarkan pendekatan gradual itu apa? Baik, iya ternyata mendengarkan ya, ternyata tidak ngantuk walaupun Tino tadi duduk di pojok kelas. Oke. Terpahami ya terkait prinsip-prinsip pidato persuasif? Bagus. Nah, yang selanjutnya adalah ungkapan. Ungkapan dalam pidato. Ungkapan dalam pidato. Ungkapan dalam pidato ini dibagi menjadi 2, anak-anak. Yang pertama itu adalah gaya lisan. Gaya lisan. Yang kedua, pilihan kata. Apa yang dimaksud dengan gaya lisan? Ada yang tahu pengertian dari gaya lisan? Gaya lisan itu maksudnya apa? Iya. Jadi, gimana? Ada yang tahu tentang gaya lisan?
Lupa ya? Baik. Jadi gaya lisan itu merupakan gaya yang disampaikan oleh pembicara atau yang melakukan pidato dengan gayanya masing-masing, dengan karakternya masing-masing. Jadi gaya lisan itu berbeda dengan tulisan. Kalau di tulisan itu biasanya sangat baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi ketika kita melakukan pidato dan kita harus melihat dulu pemirsa kita itu siapa? Apakah anak-anak ataukah orang tua atau siapa? Kita harus melihat itu dan kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka agar mereka itu memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jangan menggunakan bahasa orang tua ketika kita melakukan pidato di depan anak-anak. Ya, justru mereka itu, anak-anak itu tidak paham dengan apa yang kita katakan karena bahasa yang kita gunakan itu tidak pas atau tidak sesuai dengan bahasa kemampuan bahasa mereka. Jadi ketika kita melakukan pidato itu harus disesuaikan kepada siapa kita berbicara. Paham? Gaya lisan? Baik ya, terpahami terkait gaya lisan. Yang selanjutnya adalah pilihan kata. Pilihan kata atau diksi. Ketika kita melakukan pidato, kita itu harus memilih kata-kata yang baik, yang pantas untuk diucapkan. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor, yang mengandung unsur sara, yang menyakiti kelompok tertentu dan sebagainya. Kita itu harus di tengah-tengah, tidak boleh memihak golongan A dan golongan B ketika kita melakukan pidato persuasif, apalagi persuasif ya, mengajak. Kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat provokatif. Tidak boleh. Harus menggunakan bahasa yang santun, harus menggunakan bahasa yang sopan, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Kemudian ada pilihan kata atau diksi yang menjadi karakteristik dari teks pidato persuasif, yaitu yang pertama menggunakan istilah dan angka yang spesifik. Nah, contohnya seperti ini, kita itu sebaiknya tidak menggunakan kata makhluk hidup, tetapi langsung saja spesifik. Makhluk hidup apa? Manusia. Kalau hewan, hewan apa? Ikan jenis apa? Paus, hiu, dan sebagainya. Jadi harus spesifik. Tidak boleh hanya makhluk hidup, tetapi harus disebutkan makhluk hidupnya itu siapa. Oke, yang kedua adalah menggunakan ungkapan memandu. Menggunakan ungkapan memandu. Jadi ketika kita berpidato itu kita harus memandu, menggunakan ungkapan-ungkapan yang memandu. Seperti ini misalnya. Contohnya, pendapat saya berikutnya adalah, kan berarti dia memandu ya. Dia memandu dari pendapat dia sebelumnya ke pendapat selanjutnya dengan mengatakan hal seperti itu. Atau contoh lain, coba kita perhatikan bagaimana cara menghadapi virus atau penyakit yang sedang berkembang. Nah, kalimat coba kita perhatikan bagaimana cara itu merupakan kalimat yang memandu. Ya, contoh kalimat yang memandu. Coba kita perhatikan. Kan berarti si yang berpidato itu mengajak audiens untuk memperhatikan, memandu gitu ya. Yang selanjutnya adalah menggunakan istilah pendek, populer, dan umum. Ya, yang harus dipahami oleh masyarakat awam. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh masyarakat. Gitu ya. Ketika kita terpaksanya menggunakan istilah tersebut, ya kita harus bisa menerjemahkan kepada mereka maksud dari kalimat itu agar pesan kita itu terpahami dengan maksimal. Kemudian yang keempat adalah menggunakan ulangan atau ringkasan yang gamblang itu yang jelas. Oke. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja aktif.
menggunakan kata kerja aktif. Bagaimana contohnya? Ada yang tahu kata kerja aktif itu bagaimana? Alfian lagi, ya gimana? Kata kerja aktif itu contohnya bagaimana? Betul ya, tadi contoh yang dikatakan Alfian juga benar, kata kerja aktif, tapi Ibu akan mengaplikasikannya kepada kalimat. Contohnya seperti ini. Manajemen menemui kita besok. Dan manajemen akan berada di sini besok. Yang menggunakan kata kerja aktif berarti yang kalimat pertama, betul. Kalimat pertama, manajemen akan menemui kita besok. Menemui, manajemen akan menemui kita besok. Ya. Menemui itu merupakan contoh kata kerja aktif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan teknik berpidato. Perhatikan tekniknya, bagaimana gesturnya, bagaimana mimik kita ketika berpidato, bagaimana ketika kita mengajak yang hiperbola, kemudian bagaimana metafora. Kita boleh menyisipkan majas ketika kita melakukan pidato persuasif seperti itu ya. Menggunakan ini termasuk dalam bagian dari rangkaian teknik berpidato yang baik dan benar. Yang selanjutnya adalah menggunakan indera atau rangsang indera perasaan halayak. Menggunakan indera atau rangsang indera dari halayak. Nah, baik, ada yang tahu maksudnya menggunakan indera dan rangsang indera dari halayak? Itu maksudnya apa? Mbak Anissa, gimana Mbak? Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Anissa. Jadi menggunakan indera atau rangsang indera halayak itu berarti gini. Indera penglihatan itu berarti ketika kita berorasi atau melakukan pidato, kita itu menggunakan indera visual, mata ya, mata atau visual yang seolah-olah pendengar atau penonton itu melihat secara asli bagaimana bentuk yang disampaikan oleh yang berpidato itu tadi. Yang kedua adalah indera pendengaran atau yang berhubungan dengan telinga. Itu misalnya kita itu merangsang indera pendengaran halayak dengan menguraikan bunyi-bunyi, misalnya angin mendesis, kemudian teriakan guru, kicauan burung, gemericik air. Intinya sesuatu hal yang bisa didengar oleh telinga manusia. Bagaimana seorang yang berpidato tersebut itu mampu membangkitkan atau menumbuhkan rangsangan indera halayaknya. Itu berarti beliau sudah melakukan pidato yang bagus. Yang ketiga adalah indera perasa, ya, penglihatan, pendengaran, perasa itu ya berarti bisa dirasakan oleh kulit ya, Contohnya gini, misalnya halusnya kulit bayi, lembutnya kapas itu. Nah, halusnya kulit bayi, lembutnya kapas itu, dan sebagainya itu kan bisa dirasakan oleh indera perasa, bisa dirasakan oleh kulit. Nah, berarti ketika orang berpidato itu sudah mampu membangkitkan indera perasa, berarti pidatonya sudah bagus, sudah layak, seperti itu. Yang selanjutnya tidak berhubungan dengan indera, yaitu kesesuaian bahasa. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, kesesuaian bahasa itu berarti kita harus melihat
pemirsa kita itu siapa. Yang selanjutnya adalah berbicara pada formalitas yang sesuai, misalnya takkan menjadi tidak akan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menghindari kata asing, jargon, kata teknis, dan singkatan. Ya, ketika terpaksanya kok kita harus melakukan kata-kata, menyampaikan kata-kata tersebut, itu kita harus menerjemahkan apa maksud dari yang kita bicarakan, seperti itu. Yang kemudian ada hindari menggunakan kata-kata yang vulgar, menghindari kata yang vulgar dan menyinggung perasaan, itu tidak boleh ya. Ibu tadi sudah jelaskan bahwa kita itu tidak boleh memihak antara satu golongan dengan golongan yang lain. Yang selanjutnya adalah menghindari istilah atau ungkapan yang bersifat ofensif, misalnya menyebut pemain drama menjadi dramawan. Loh, dramawan itu kan gak ada ya, apa itu dramawan? Malah jadi pemirsanya itu, penontonnya itu, atau pendengarnya itu tidak paham dramawan apa itu, istilah baru atau apa. Nah, tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang ofensif, yang kemudian menggunakan gaya personal. Gaya personal itu berarti gaya personal itu harus menggunakan gaya kita sendiri. Kita tidak boleh meniru-niru orang lain, meniru gaya-gaya bicara orang lain. Kita harus percaya diri terhadap kemampuan kita. Kita boleh mengadopsi, tetapi tidak boleh meniru secara full, secara penuh. Kita harus menunjukkan ciri khas kita ketika berpidato, seperti itu anak-anak. Ya, terpahami ya terkait prinsip-prinsip. Ini merupakan materi terakhir kita, prinsip-prinsip pidato persuasif. Nah, untuk memahamkan kalian lagi, Ibu minta kalian untuk melakukan pencarian teks pidato persuasif. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, dan nanti 2 kelompok boleh mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kalian mencari contoh teks pidato persuasif, kemudian kalian identifikasi ciri-ciri umumnya. Paham? Ya, silakan. Waktunya 15 menit cukup? Ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Iya, sudah 15 menit. Silakan, kelompok siapa yang mau maju? Tunjuk tangan. Ya, kelompoknya Mbak Rina ya, silakan. Perwakilan kelompoknya Mbak Rina untuk maju membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judul dari teks pidato persuasif yaitu menjaga lingkungan. Informasi menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar terhindar dari penyakit. Kemudian ciri-ciri umum yaitu bersifat mendorong atau mengajak. Dalam video tersebut terdapat kata-kata yang bersifat mendorong atau mengajak, yaitu pada bagian maka dari itu marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena akan menjadi sarang nyamuk. Kemudian reaksi membangkitkan emosi pembaca terdapat pada paragraf 2, yaitu kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan dan diri sendiri dan lingkungan sekitar juga. Lingkungan yang sehat akan meminimalisasi penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah kalimat yang bersifat membangun. Kalimat yang digunakan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Yang selanjutnya adalah menyertakan topik permasalahan. Pada teks pidato persuasif yang berjudul kebersihan lingkungan sudah menyertakan topik permasalahan, yaitu mengenai kebersihan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Mbak Rina. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Rina. Iya, yang selanjutnya silakan kelompok siapa lagi? Mbak Fiona. Kelompoknya Mbak Fiona. Oke, boleh. Ya, silakan kelompoknya Mbak Fiona untuk membacakan. Perwakilan ya diwakilkan oleh Mbak Fiona. Silakan membacakan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona. Saya akan membacakan hasil diskusi kami terkait dengan teks pidato persuasif. Judulnya adalah Kebersihan Lingkungan. Informasi yang di dalamnya, teks pidato persuasif tersebut membahas tentang pola masyarakat kota yang semakin padat. Kepadatan mereka memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut antara lain karena pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan membeli makanan di luar rumah. Kemudian, ciri-ciri umumnya adalah dalam teks pidato persuasif tersebut terdapat kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak, yaitu padahal ada banyak kelebihan masak masakan sendiri di rumah. Selain bumbu dan kebersihan terjamin, dari segi kualitas bahan makanan pun juga memilih bahan terbaik. Selain itu, dari segi dompet pun juga lebih hemat. Yang kedua, reaksi membangkitkan emosi pembaca. Reaksi membangkitkan emosi pembaca terdapat pada paragraf 2, yaitu kebiasaan masyarakat kota banyak yang lebih memilih jajan atau membeli lauk pauk di luar daripada memasak sendiri. Membeli makanan dianggap lebih praktis. Sayangnya, sedikit orang yang menyadari kebiasaan membeli makanan di luar tidak bisa menjamin kehigienisan makanan dan menjamin kesehatan. Kemudian ada kalimat yang bersifat membangun. Kalimat-kalimat dalam teks pidato tersebut sudah bersifat membangun atau menggunakan kalimat-kalimat yang membangun. Yang selanjutnya adalah menyertakan topik permasalahan. Pada teks pidato persuasif yang berjudul Pola Hidup Masyarakat Kota sudah menyertakan topik atau permasalahan, yaitu pola hidup masyarakat kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Fiona. Sangat bersemangat sekali ya tadi presentasinya. Tapi Ibu kok ini ya, agak bingung ya. Tadi Mbak Fiona itu mengatakan informasinya itu mengenai masyarakat kota, tapi kok judulnya kebersihan lingkungan. Itu gimana Mbak? Oh, kesalahan baca. Oh iya, dimaklumi ya. Jadi iya, berarti judulnya apa? Judul yang benar? Baik, judul yang benar adalah Perilaku Masyarakat Kota. Ya. Nah, kalau judulnya tepat, judulnya benar itu kan nyambung pada isi teksnya seperti itu. Itu tadi Ibu agak bingung kok kebersihan lingkungan kok malah jadi membahas masyarakat kota, ternyata salah baca ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, 2 kelompok sudah maju semuanya, kita beri apresiasi kepada kita. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih untuk 2 kelompok yang maju tadi. Perwakilan kelompok pertama diwakilkan oleh Mbak Rina, yang kedua ada kelompok yang selanjutnya diwakilkan oleh Mbak Fiona. Terima kasih Mbak Rina dan Mbak Fiona. Dan yang selanjutnya, karena ini sudah menunjukkan hampir istirahat ya, sebentar lagi istirahat, Ibu memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian silakan mencari teks pidato persuasif, kemudian kalian analisis ciri-ciri umumnya. Tugasnya sama seperti tugas tadi, tetapi ini dikerjakan oleh individu, seperti itu, paham? Ada pertanyaan? Ya, Dino? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Dino. Ya, begini, jadi tugasnya itu Ibu kasih tenggat waktu maksimal batas pengumpulan 1 minggu, dikumpulkan di meja Ibu secara kolektif. Nanti ketua kelasnya mengumpulkan hasil pekerjaan rumah teman-teman, kemudian sebelum jam pelajaran bahasa Indonesia itu sudah dikumpulkan di meja Ibu, paham ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada pembelajaran pada hari ini, cukup? Ya, terima kasih anak-anak kelas 8F sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia
dengan baik dan tertib. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan tadi bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat, dan Ibu memohon maaf apabila banyak kesalahan yang disampaikan ketika melakukan pembelajaran tadi. Terima kasih anak-anak kelas 8F. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.